Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah jujur tentang penderitaan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 39 yang demikian bunyinya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Saudara, peristiwa ini dialami Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Dia benar-benar sedih, takut, sehingga menaikkan doa ini kepada Allah Bapanya. Takut bukan berarti karena dia harus mati. Oh tidak. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu, dia sudah tahu dan dia harus mati melalui salib. Yang ditakuti ada lebih besar daripada itu, yaitu manakala Tuhan Yesus ditinggal oleh Allah Bapanya, tidak disertai lagi, tidak diajokan lagi. Nah, itulah Tuhan stres berat, sehingga berdoa dengan sungguh-sungguh, tawar-menawar dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh, cawan ini harus selalu daripadaku, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu terjadilah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengakuan Tuhan Yesus secara jujur diungkapkan pada Tuhan Allah Bapa dan juga sesamanya. Bahwa pengakuan ini tidak hanya pengakuan karena akan kematiannya, bukan, tapi juga pengakuan atas penderitaan apa yang dialami oleh setiap orang di dunia akibat daripada dosa. Doa Tuhan Yesus secara jujur, tawar-menawar dengan Tuhan Allah Bapanya tentang cawan ini. Cawan adalah penderitaan yang sungguh berat. Kalau boleh, cawan ini lalu daripada, tapi bukan karena kehendak, tapi kehendakmu. Cawan penderitaan karena ditinggal oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Inilah yang sangat ditakuti. Jadi dia dalam penderitaan yang itu, dia tetap tidak egois. Dia masih memperhitungkan Tuhan Allah, biarlah kehendakmu terjadi. Kesediaannya Tuhan Yesus untuk mati, kesediaan Tuhan Yesus untuk menerima kehendak Tuhan, silakan. Ini hal yang luar biasa yang patut kita teladani. Yang kedua, saudara, bagaimana kita sekarang di dalam penderitaan? Pasti setiap orang, apakah kita mau jujur mengakui penderitaan itu? Wajar kalau kita menderita. Apakah kita khawatir? Boleh. Kita sedih, kita takut, tapi penderitaan harus kita hadapi. Yang kedua, kita harus sadar, bersedia untuk mengaku dengan jujur penderitaan-penderitaan itu, dan siap untuk mengalami penderitaan. Yang ketiga, kita harus bersedia untuk menerima kehendak Allah yang baik.
Firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13c mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada saat kita menderita apapun penderitaan ini, Tuhan selalu menyertai. Dan Tuhan, karena kasih karunia-Nya Tuhan, memberikan jalan keluar supaya kita cakap untuk menanggungnya. Luar biasa. Saudaraku, sebagai kesimpulan, yang pertama, kita wajar takut dalam penderitaan ini. Tapi kita harus hadapi penderitaan ini. Yang kedua, kita boleh berdoa tawar-menawar tentang penderitaan ini. Tapi bukan fokusnya pada diri kita, bukan. Tapi kehendak Tuhan terjadilah. Yang ketiga, kita bersedia untuk menerima penderitaan ini. Penderitaan itu bukan kehendak Allah. Penderitaan itu kehendak iblis. Karenanya, penderitaan itu bukan kasih karunia. Karena asalnya dari iblis, bukan. Semua kasih karunia berasal dari Tuhan Allah dan itu baik adanya. Yang kelima, Tuhan Allah selalu memberikan jalan keluar supaya kita cakap untuk menanggung penderitaan ini. Kita jujur dalam penderitaan ini. Kalau itu diizinkan Tuhan, Allah akan memberikan jalan keluar. Saudaraku, doa saya untuk saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Immanuel. Amin.